bukan Papa, Gibran Raka Buming Raka tuh akan selalu saya ingat. Sosok yang pertama gitu ya, karbitan. Kalian emangnya kalian juga turut mau melindungi atau gimana nih? Biarin aja bagian yang lain, bagian nyerang. Gitu. Jangan-jangan udah hubungin sana juga sebenarnya itu gimana nih? Jokowi tidak memperlihatkan ijazah asli, artinya fix ijazahnya Jokowi palsu. Jokowi tidak memperlihatkan ijazah asli, artinya fix ijazahnya Jokowi palsu. Jadi nggak apa-apa mau dipanggil anak abah kek, bahkan mau dipanggil Lucifer nggak apa-apa asal jangan Ternak Mulyono, hina banget buat saya. Kalau ngomongin hukum itu kan saya agak sedikit ragu ya, karena beberapa narasumber saya sebelumnya juga ada yang praktisi hukum, hakim bahkan yang membicarakan soal bagaimana penegakan hukum ya, pasti masih berhubungan dengan kasusnya Pak Hasto. Tapi coba kita bergeser sedikit boleh nih, kalau kita boleh. Coba bergeser sedikit ya, yang lagi hangat saat ini itu isu tentang pemakzulan wapres kita nih. Oh, si Fufu Fafa. Si Fufu Fafa. Kalau saya ikutan sih. Iya. Ya itu kan nggak apa-apa. Ya kalau saya sih menyebut maaf ya, saya sih harus jujur aja. Wapres kita ini sosok yang akan saya kenal dengan beberapa ini. Pertama, akrab dengan Novi kan dulu kan? Akrab ada lagi foto-fotonya loh. Iya kan akrab banget kan. Jadi Bang Irjen gini, apa yang akan kita kan akan pasti mengingat ya Presiden Habibie dengan siapa, Pak Yusuf Kala, Pak Soeharto, Ibu Megawati, Gus Dur, semua kita pasti ingat. Oh dia ini. Nah sama Fufu Fafa pun akan selalu saya ingat. Bukan Fufu Fafa, Gibran Raka Buming Raka tuh akan selalu saya ingat. Sosok yang pertama gitu ya, karbitan, modal jualan nama bapak, nepotisme, cacat moral, cacat hukum, dan yang akan selalu pasti saya ingat Fufu Fafa. Tapi kan gimana pun mantan kader PDIP bukan Novi, jadi bagaimana pertaruhan besar di PDIP juga. Ya walaupun dia kader juga, kalaupun hianat buat apa saya bela. Saya diajarkan untuk jangan membela siapapun orang yang jelas terbukti bersalah. Nah sekarang tar dulu, Bang Irjen mau ngeles karbitan. Ya memang karbitan. Paham dunia politik baru 2 tahun. Ya dong. Kalau saya istilahnya politisi belum masuk dalam politisi yang jalur konvensional ya. Ya iyalah. Gitu, jualan nama bapak. Ya iya. Punya prestasi enggak? Iya dong. Kredibilitas masih diragukan. Cuman modal punya nama besar bapak. Apa yang harus dibanggain? Nepotisme ya jelas ya memang bagian dari nepotisme. Yang dibanggain sekarang itu netizen itu mengenai generasi emas 2045. Wah, apalagi kemarin bahas demografi. Bonus, tapi sebelum kita ke bonus demografi ini kan Kak Novi sudah menyinggung bapaknya nih Pak Jokowi ya. Pak Jokowi kan. Jadi kenapa sih PDIP kalian nggak terlalu sibuk-sibuk amat dengan ijazah ini kan malah orang lain yang bukan kader PDIP betul banget gitu. PDIP kok enjoy amat nih, kenapa sih kalian emangnya kalian juga turut mau melindungi atau gimana nih? Biarin aja bagian yang lain, bagian nyerang. Gitu. Jangan-jangan udah hubungin sana juga sebenarnya. Itu gimana nih? Cuman gini, buat kalau saya sih secara pribadi ya, tapi kan kalau kayak Guntur Romli, Arya Bima juga udah angkat sudah menyatakan di media. Kalau saya sih memang sebenarnya males yang ngebahas masalah ijazah palsu. Sekarang simple aja. Kalau memang dia benar, ijazahnya asli, ya tunjukin. Makanya saya cuma bilang ada 2 analisis saya. Ketika si Jokowi tidak mau memperlihatkan ijazah aslinya. Ini analisis pribadi ya, terserah mau terima mau enggak. Yang pertama menurut saya, Jokowi tidak memperlihatkan ijazah asli, artinya fix ijazahnya Jokowi palsu. Kok bisa harus dikatakan palsu? Kan berarti kan harus bisa membuktikan. Ini kan analisis. Oh, analisis. Fix ijazahnya palsu. Yang kedua, gitu ya. Jokowi tidak memperlihatkan ijazahnya, tetapi ternyata ijazahnya asli. Ya berarti Pak Jokowi sengaja ingin bikin gaduh bangsa ini, mengadu domba antara pro dan kontra. Berarti itu ada 2 premis nih. Premis pertama tadi Pak Jokowi tidak ingin menunjukkan ijazah. Karena ijazahnya palsu. Ijazah berarti fix ijazah palsu. Berarti premis yang kedua, Pak Jokowi tidak ingin menunjukkan ijazahnya. Sebenarnya ijazahnya asli. Ingin mengadu domba. Antara pro dan kontra. Pro dan kontra sengaja. Berarti kalau kita gabungkan kedua premis ini, apa dong?
Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah, sama premis 1, premis 2 nih. Terus yang kedua, antara ijazah palsu dengan mengadu domba, Saya sih lebih percaya mengadu domba sih. ini tidak bisa dihadapkan dua pilihan. Kita harus nyamakan dua ini. Ah udahlah nggak usah bahas ijazah palsu pusing. Karena nggak gini. Ribet ya? Ya nggak gini Oke. Bang. Bukan. Oke. Saya memang secara pribadi, kalau Bang Irjan pernah lihat video TikTok saya, Oke. sebenarnya saya bukan ngebahas ijazah palsunya. Sosok Pak Jokowinya. Bukan, saya ingin mengklarifikasi di mana Oke. ada narasi dari para ternak Mulyono, itu kan yang meminta pertanggungjawaban PDI Perjuangan. Iya, beberapa Ya kan? Itulah terus ketika Guntur Romli, Arya Bima, Masinton termasuk saya membela Jokowi beberapa tahun yang lalu terkait ijazah palsu. Di situ saya hanya ingin menjelaskan pada saat itu kami masih membela sosok Jokowi adanya isu ijazah palsu karena boroknya Jokowi belum kami lihat. Di mata kami Jokowi masih sosok yang baik. Sosok ya. Tapi setelah kami melihat dengan jelas boroknya Jokowi, ya akhirnya kami berpikir, ya jangan-jangan isu ijazah palsu juga bener kali ya. Lah, kalau legalisir, ya ilah undang-undang aja bisa dirubah, apalagi cuma stempel legalisir Bang hari gini. Bu, ya apa ya, cukup pakai duit aja selesai gitu. Tapi ini kan Jokowi bukan hanya uang, dia punya kekuasaan, dia punya jabatan. Jadi kembali lagi, nggak mau melebar masalah ijazah palsu, ya tinggal yang memang mengatakan ijazahnya palsu buktikan, yang merasa ijazahnya asli buktikan. Tapi alangkah bijaknya sebenarnya biar tidak terjadi kegaduhan, ya sudah, yang punya ijazah ya liatin, ini loh ijazah Tapi saya. pertanyaan saya nih ke Kanovi ya, kalau Kanovi merasa terlalu melihat ini sebagai sumber kegaduhan juga ya, salah satu sumber kegaduhan, ya orang-orang yang menuntut ijazah Pak Jokowi ini ya untuk dipublikasikan, diperlihatkan, dibuktikan keasliannya dan sebagainya. Apakah mereka punya ijazah Pak Presiden? Atau sudah pernah melihat? Atau jangan-jangan ada konspirasi lain gitu bahwa mereka dibayar oleh orang lain untuk sengaja untuk mengadu domba gitu? Ya, bisa jadi. Lagi, bisa, segala kemungkinan bisa aja terjadi ya. Tapi saya nggak mau berasumsi terlalu liar juga. Intinya bahwa PDIP tidak ingin intervensi lebih jauh soal ijazah ya. Dan yang jelas PDI Perjuangan tidak bertanggung jawab terkait ijazahnya Jokowi asli atau palsu. Karena kembali lagi, secara aturan dan undang-undang, berkas yang sudah dilegalisir sebagai bukti konkret bahwa berkas tersebut asli. Jadi PDI Perjuangan tidak pernah meminta ijazah asli. Karena sudah percaya ketika dilegalisir, ya sudah asli. Ya itu aja. Saya pernah nyalek pun nggak diminta ijazah asli saya. Semua legalisir kok. Jadi jangan minta pertanggungjawaban kepada PDI Perjuangan. Ya minta pertanggungjawaban itu kepada KPU yang memverifikasi, kepada lembaga-lembaga, instansi-instansi yang melegalisir. Ya seperti itu dong. Ya itu aja sih. Artinya kan kita melihat soal validasi informasi ini hanya harus kepada lembaga yang tepat. Ya iyalah. Ngapain ke PDI Perjuangan? Emang bagian PDI Perjuangan memverifikasi keaslian ijazah orang? Nggak punya wewenang lah PDI Perjuangan. Berarti, nah sekarang kalau kita melihat soal Pak Gibran ya, Pak Pres Gibran nih. Kemarin kita lanjutin tadi ya. Apa lagi? Karena saya tahu kan Novi ini kan teman akrab kan, lalu pas sering foto-foto, selfie bareng gitu. Artinya dengan melihat adanya isu pemakzulan ini, saya lihat dari bagaimana seperti ada magnet antara Gibran dengan Pak Pres Gibran dengan PDIP ya. Di mana Gibran ini lah kader PDIP juga dulu, terus dibesarkan juga dari PDIP juga ya secara politik. Kalau Kanovi katakan dia politisi karbitan juga, berarti dia ditempa di PDIP ini gimana? Bagaimana dia melihat sebagai lembaga partai ini? Tahu dia itu anak kemarin yang rekam jejak politiknya belum ada apa-apa, makanya tidak memilih dia untuk menjadi wapres, tidak mencalonkan karena tahu kapasitas ini anak seperti apa dan bagaimana, gitu loh. Ya seperti itu. Berarti menurut Kanovi ini, kalau kita berhadapan dengan konstitusi ya, sekarang kan ada ratusan forum purnawirawan yang sudah mendorong agar terjadinya pergantian wapres nih. Dan ini kan berpotensi kalau seandainya terjadi benar ini, PDIP punya potensi besar di mana Ibu Puan punya hubungan baik dengan Pak Prabowo juga, dan
Ya, kalau dari faktor parlemen, ya jumlah kursi terbanyak di sana kan PDIP. Ya, mungkinkah ini kan kalau kita lihat ya, kalau tadinya Pak Gibran, tapi kan harus berhadapan dengan konstitusi dulu, Iya. dengan MPR dulu prosesnya gimana kan, pasal 7A dan 7B dan skala penjabarannya. Tapi kan belum ada dosa secara hukum di mana Gibran pada Bisa saat dia diganti. menjadi Betul, aspek secara lain yang gitu dilihat. secara konstitusi, aturan dan undang-undang tidak semudah itu Fulgoso gitu ya. Kalau jadi ingat film dulu. Apa ya? Presiden, wakil presiden untuk dimakzulkan itu tidak semudah itu. Kecuali mereka ini melakukan pelanggaran berat, tindakan asusila, korupsi, pelanggaran HAM, itu bisa. Tapi bukan berarti karena ada satu undang-undang yang menyatakan itu, maka si Wapres Fufu Fafa ini tidak bisa digantikan. Bisa. Bisa dengan cara apa nih? Kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat. Ya apalagi dong. Sekarang kekuatan rakyat ini dari kubu mana nih? Kalau dibandingkan kemarin. Ya walaupun mereka bilang 58%. Sekarang gini, 50 kita membahas persentase 58% berarti 42% ini Pak Ganjar dan Pak Anies. Oke. Ya dong. Tapi hati-hati. 58% ini sudah menyusut. Sudah banyak yang sadar. Tapi dalam 58% itu sudah ada dalam Kiples juga. Nah, memang. Tapi kan dibilang ada geng Solo, ada geng Sulut. Hati-hati juga di sana pun, di mereka pun ya lagi ada gesekan-gesekan gitu ya. Jadi adanya kekuatan ini baru yang kita mengambil dari para pendukung Pak Anies, pendukungnya Pak Ganjar. Belum yang golput, belum kaum marginal, belum yang udah gimana. Gini, kembali lagi ya. Kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Oke ya Bang ya. Jadi, walaupun aturan undang-undangnya Gibran tidak bisa dimakzulkan secara undang-undang, tetapi jika rakyat sudah berkehendak, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, pemerintah mau apa? Mau mempertahankan seorang Gibran, tapi bangsa ini hancur? Atau melepas Gibran? Apa yang Gibran buat dalam evaluasi ya dari kacamata sebagai kader PDIP melihat dalam kurun waktu yang lebih 6 bulan ini ya, apa yang kalau pilih kemarin kan Bagi-bagi susu. Datang ke lokasi banjir udah surut gitu, dicuekin sama emak-emak, itu deh udah. Jadi taruh balik lagi, saya juga mau ini. Nah, bisa juga karena para purnawirawan ini kalau salah ya tolong dikoreksi. Ini sih sepengetahuan saya ya dari hasil membaca, mengajukan ke DPR untuk mengganti memakzulkan si Wapres ini. Dan jika suara di DPR 2/3 setuju, artinya bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dari Mahkamah Konstitusi baru ke MPR yang memutuskan. Bisa kan dengan cara seperti itu. Jadi itu kan jalur hukum kan secara konstitusi. Iya, secara kan bisa. Itu tanpa kesalahan, maksudnya tanpa kesalahan suara ya dari voting berarti kan. Ketika dari hasil voting 2/3 suara di DPR menginginkan. Oh iya, kalau kita mempertanyakan soal kekuatan rakyat nih, di sana kan di MPR ini kan 2/3 itu. Dalam kan mereka ada dalam pendukung Gibran semua berapa? Yakin semua pendukung Gibran. Pendukung Prabowo Gibran. Ini politik loh, yakin. Ya walaupun PDI Perjuangan tuh 110 kursi, sisanya berarti sana Kim Plus. Apa yakin itu semua pro ke Prabowo Gibran? Nah, lihat aja sekarang. Saya sih ngelihat ya apalagi apa ya? Enggak sih, saya nggak yakin. Mereka pun udah terpecah. Ada yang bilang kan ini kan barisan sakit hati doang yang cuma teror ke Gibran. Nah ini kalau Barisan sakit hati yang mana nih? Bilang orang iya, banyak tuh komen-komen ya di medsos saya yang saya tuh dikatakan, oh anak abah. Wah barisan sakit hati, baterai lowbat, kaum 28%, wah segala macem lah ya. Itu, saya berteman sekarang sih. Tapi gini, orang yang mengatakan bahwa kritikan saya ini atau teman-teman saya yang kritis saat ini adalah kaum sakit hati, ya saya maklum. Mereka mengatakan kami ini kaum sakit hati karena otak mereka semua digorong-gorong, Bang Irjan. Jadi nggak nyampe pola pikirnya, gitu. Kalau mereka nyampe,
bahwa ini pilpres sudah selesai. Kami tidak membahas pilpres, negara ini demokrasi, kalah menang itu sesuatu yang wajar. Bagaimana ketika Mega kalah dengan SBY pun saya saya tetap mengkritisi tapi tidak seperti ini. Dan iya gitu. Barisan ini bukan masalah barisan sakit hati, barisan yang kalah, yang nggak terima. Tapi ini adalah kritikan. Di mana kritik itu adalah sesuatu yang membangun, penyeimbang. Jika negara tidak ada yang kritis, selesai nasib bangsa ini. Terus mereka terus menganggap bahwa kami ini yang mengkritisi adalah barisan sakit hati. Ya nggak apa-apa, gue maklum. Silakan cari otak kalian digorong-gorong. Kalau otak-otak yang cerdas nggak akan seperti itu, berpikirnya realistis, objektif, out of the box gitu, Bang Irjan. Dan ini lebih lihat pada sisi keseimbangan dalam demokrasi. Iya, mereka berarti belum paham gitu ya, dimaklum lah ya Ternak Mulyono gitu, Bang Irjan. Ini novel loh, ceplas demokrasi ini. Makanya kan ada yang bilang, oh sekarang udah jadi anak abah. Ya saya bilang, saya merasa terhormat dipanggil anak abah daripada Ternak Mulyono. Hina banget buat saya. Apa yang terhormatnya dari anak abah? Minimal. Punya dimaki-maki juga anak abah itu kan. Gini, buat saya ya, minimal anak abah masih bisa berpikir waras. Oke. Ya, masih bisa bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran adalah sesuatu yang salah. Apa yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah sesuatu yang salah. Saya melihat pendukungnya Pak Anies masih bisa rasional. Nggak kayak yang sono, kaum gorong-gorong. Gitu. Ya udah. Jadi nggak apa-apa mau dipanggil anak abah kek, bahkan mau dipanggil Lucifer nggak apa-apa asal jangan Ternak Mulyono. Hina banget buat saya. Gitu. Teman-teman, saya akan next ya. Episode saya pengen ngundang teman dari anak abah ya kalau. Bukan teman saya juga sih, belum. Nanti ada rencana anak abah, tapi boleh nanti saya. Saya ingin biar dua orang gitu. Boleh nanti saya coba konfirmasi ke orangnya, tapi tar dulu. Tuntutan para purnawirawan itu mudah-mudahan itu terjadi. Mudah-mudahan harus terjadi. Mudah-mudahan itu terjadi. Dan saya ngelihat nih di video gitu ya bahwa ada yang siap pasang badan nih. Pasang badan untuk Gibran. Itu sebenarnya Bang Mancok. Itu teman saya juga ya. Nggak apa-apa. Dia punya cara berpikir siap menjaga Gibran. Kalau saya siap menjaga NKRI. Jadi saya bukan berjuang untuk satu orang, tapi saya berjuang untuk negara saya, untuk menjaga demokrasi dan konstitusi, persatuan dan kesatuan NKRI. Jadi saya bahkan udah bilang kan, saya udah wakafkan diri saya untuk NKRI. Saya siap apapun resikonya untuk NKRI, tapi bukan untuk personal. Nggak juga misalnya tiba-tiba Pak Ganjar gitu ya menang terus saya siap buat Pak Ganjar. Siap kalau Pak Ganjar tidak melakukan hal yang ini. Tapi masa iya saya harus membela orang yang jelas terbukti menyalahi konstitusi, melanggar konstitusi. Tapi ya nggak apa-apa, itu kan haknya Bang Mance untuk siap pasang badan untuk Gibran. Ya saya juga siap pasang badan untuk NKRI ya Bang Mance. Pada mereka itu akan mengambil langkah hukum dan sebagainya jika ada tindakan. Ya silakan, itu kan balik lagi kita debat terbuka nanti saya undang lagi Bang Mance sama Kang Novi nih. Boleh, orang temenan kok saya sama Bang Mance. Jadi nggak ada masalah. Oh, gini, walaupun saya dengan Bang Mance, dengan beberapa teman saya masih tetap berteman dengan mereka yang beda pandangan politik, nggak masalah. Tapi kita tetap berteman. Beda pandangan, iya, karena politik itu dinamika. Kecuali gitu ya. Saya memang ada beberapa teman yang beda pandangan sama saya nggak mau berteman lagi sama dia, putus. Karena mereka sudah membawa ranah pribadi, privasi, menyerang lebih ke pribadi. Itu aja sih. Tapi dengan Bang Mance, dengan Ken dan yang lainnya, saya ya kalau debat, tapi kita ya sebatas kita membahas politik. Ketika kita kumpul, kita ketawa, kita berteman biasa. Cuman beda pandangan politik dan kami ini tidak pernah menyerang pribadi. Tapi ketika ada yang menyerang pribadi itu saya nggak mau berteman. Ada beberapa yang memang saya putus. Itu nggak boleh menyerang pribadi, menyerang argumennya itu. Nah, ya namanya juga politik. Ya itu dinamis. Kalau politik semua setuju, iya ya.
Ya ampun, gak ada seru-serunya, bukan politik dong. Apalagi ini gimana nih dengan ketua Soulmate nih kan alumni ini. Bukan Bang Sil, di bawah-bawah Bang Sil. kan Novi kan mantan sekjen, jadi kan Ya udahlah, itu udah masa lalu ya. Saya dulu mantan wasekjen saya Soulmate. berusaha untuk supaya bisa reuni dalam satu forum dengan kakak Sil. Ya nggak masalah lah gitu. Jadi saya sebenarnya secara pribadi dengan Bang Sil ini tidak ada masalah ya. Saya nggak pernah ribut WA-an main kata-kataan atau apa, nggak pernah. Kakak Sil sekarang itu kanan Prabowo di Jokowi. Tapi lebih kuat ke kiri berarti Jokowi. Saya meyakini. Kalau saya yakin dia lebih kuat ke Jokowi. Nggak tahu juga, itu feeling Novi loh Bang Sil. Nggak, yang jelas sama Bang Sil juga kalau orang melihat saya gimana-gimana, kita memang beda pandangan politik, tapi secara pribadi kami tidak pernah ada konflik. Nggak ada konflik. Nggak pernah ada, belum ya? Sehingga pribadi belum. WA, main kata. Oh iya, tidak pernah. Sampai saat ini tidak ada masalah pribadi atau main WA. Kamu gimana Novi? Bang Sil gimana? Enggak. Ya sebenarnya ada beberapa yang sering ngomporin saya nih masalah Bang Sil ya. Ketika dia sempat ribut sama Rocky Gerung, sama pernah saya juga ya. Ini dua orangnya. Satu ketum, satu wasekjen gitu ya. Dua orang ini punya musuh yang sama. Ya. Nah itu tuh banyak yang ngehubungin saya. Tapi Dan mereka berusaha kayak tanda kutip kayak memprovokasi saya untuk saya menyerang Bang Sil. Dengan dia menyerang Silver, saya membuat video serangan gitu. Ya saya nggak mau ya, saya tidak, nanti kalau saya menyerang Bang Sil nanti akan orang menilai tendensius. Saya nggak mau, saya bilang ya udahlah ya, kalian aja kalau menyerang, jangan saya dijadikan alat juga gitu ya. Itu saya sih, jadi nggak apa-apa, nanti malah bagus Bang Irjan, bisa ada Bang Mance, ada Bang Sil, ada Bang Ken, ya asik malah.